Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Karnidi dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Filipus Kurniawan Bolile dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Leo Cipta Sarikana dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Arsunus Agung Primawatu dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya General Kecil Mawadiri dari Fakultas Hukum. Satu kali itu. Nanti yang saya ngomong yang lepas itu di-cut ya. Ya. Terus saya tanya macam itu. Terus maksud dan tujuan kalian ke sini? Kan gitu dong. Ya. Mohon jawab. Saya ngomong ini. Ya Pak. Nama saya Dismas Dius Gonga, Wat Sinaga. Terus dipanggil Pak Ius. Jabatan saya di Dinas Perhubungan sebagai Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan. Termasuk berkaitan dengan pelaporan itu, termasuk dengan struktur itu, profil ini, register itu tadi. Register itu dasar-dasarnya tadi dari undang-undang tadi yang kamu tuangkan di dalam surat itu. Jadi baik, saya perkenalan diri. Kalau yang di samping saya Ibu Marcelina Rina, Kasubag Keuangan, dan Ainul di samping itu analis perencana, di bawahnya Kasubag Program, Ibu Foni namanya. Jadi bagi perkenalan dari kami dinas seperti itu. Lanjut. Kartu. Ya, Mak. Ingin bertanya, mohon Bapak jelaskan secara singkat struktur organisasi Dinas Perhubungan. Jadi baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sedikit memberikan gambaran tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan. Tentang dia punya peraturan struktur organisasi Dinas Perhubungan yang terakhir itu ditetapkan oleh peraturan Bupati ini nomor 49 tahun 2021. Itu isinya di dalam tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ini secara klasifikasinya itu kelas tipe A. Tipe A. Pengertian dari tipe A itu biasanya terdiri dari 4 bidang dan 3 subbagian. 3 subbagian itu dikepalai oleh 1 sekretaris. Semua struktur itu secara umum dikepalai oleh kepala dinas. Berbeda dengan instansi lain yang badan. Dia kepala badan, bukan kepala dinas. Seperti itu. Di masing-masing bidang itu terdiri dari 2 seksi dan 1 kelompok jabatan fungsional. Dan secara detailnya bisa dilihat di tabel yang saya kasih tadi. Jadi seperti itu ya. Baik Pak, saya akan bertanya, apa tugas dan wewenang Kepala Bidang Penataan Sistem Perhubungan? Jadi baik, saya jawab langsung saja. Ya Pak. Bidang penataan sistem perhubungan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan bidang penataan sistem perhubungan, meliputi perencanaan perhubungan, pengendalian perizinan, evaluasi bidang perhubungan sendiri, serta penelitian dan pengembangan bidang perhubungan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Contoh tugasnya itu. Berarti dia merencanakan kayak dokumen, berarti kebutuhan. Contoh saja, contoh umum, contoh kebutuhan yang menjadi urusan ini dia di lampiran. Kamu sendiri sudah tulis, dia di lampiran itu. Yang saya jelaskan tadi seperti wewenang kabupaten kota yang itu. Nah, kalau kamu baca di poin situ ada yang tentang pengelolaan terminal penumpang TPC. Kalau tipe B itu urusannya provinsi, kabupaten kota. Tipe C. Standarisasinya yang tipe C itu ada ketentuan nanti. Cari di Google, standarisasi terminal tipe C itu apa? Kalau tidak pilih sini, bukannya mau apa, tapi bilang tipe C, tapi sarana fasilitas semua pendukung yang ada di dalam tidak sesuai dengan yang standar regulasi C. Kenapa? Karena keterbatasan antara kemudian OPD sendiri yang tidak mau, pemerintah daerah yang tidak mau usul para
apa saya malas tahu. Yang kendala kesulitan dengan OPD dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kendala yang paling pertama itu uang pekerjaan Bromo, anggaran dan Bromo. Omong dulu dia punya SDM. SDM kenapa saya bilang kendala di SDM? Karena apa? Yang kerja di dinas perhubungan sini semua basic pendidikannya bukan orang perhubungan. Itu menjadi kendala pokok. Karena kalau untuk menghitung atau membuat jaringan rencana jaringan induk seperti yang di lampiran itu tadi, itu harus orang yang basic perhubungan. Kalau sekolah transportasi, lalu lintas angkutan jalan, kamu mungkin saya tidak terlalu tahu itu jurusan-jurusan yang di perhubungan ya seperti itu. Yang kedua ya baru faktor anggaran. Kalau masalah yang terjadi masyarakat dengan tugas dan wewenang OPD itu masalah itu kayak macam ketersediaan perlengkapan jalan seperti itu, sarana dan prasarana seperti prasarana menuju terminal, sarana angkutan, jalan. Lengkap itu dia punya marka yang menjadi marka itu sendiri seperti putih kuning. Kalau yang kuning itu wewenang provinsi pusat, tapi kalau yang putih, jadi kalau garis besarnya itu bahwa dinas perhubungan ini mengurus jalan yang pemasangan rambu, pengecatan marka jalan itu yang di SK jalan kabupaten. Kalau SK jalan provinsi urusannya provinsi, seperti kayak gitu provinsi. Kalau ini kendala dan kesulitan tentang OPD yang menjalankan tugas dan fungsi dan wewenang, sudah terjawab seperti SDM, enggak seperti itu. Kalau masalah yang terjadi di masyarakat itu, masalah apa? Tahun ini istilahnya tidak terlalu masalah-masalah itu. Seperti ini kita harus gali dari masyarakat. Bagian dari tugas dan OPD. Tidak salah ya, masalah di masyarakat itu kayak macam gini. Dan kita di dinas perhubungan berurusan dengan perlengkapan jalan termasuk penerangan jalan umum menuju kota. Jadi kalau masalah itu kalau kita ambil biasanya orang ikan di jalan itu gelap, lorong gelap seperti begitu. Pokoknya nanti apa lagi macam kayak di sekolah-sekolah yang orang kabupaten kota itu harusnya ada zebra cross seperti itu masalah-masalah tindakan atau kebijakan apa yang telah dilakukan oleh OPD untuk menyikapi masalah-masalah itu. Telepon itu jawab itu jawab sosialisasi. Tindakan yang dilakukan itu sosialisasi sebenarnya berhubungan dengan keamanan lalu lintas. Pak. Ya, siap. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kenalkan, nama saya Sakita Dipa dari Fakultas Hukum. Kenalkan, nama saya Karnidi dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Filipus Kurniawan Bolile dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Leo Cipta Sarikana dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Agnes Agung Primawati dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya General Pecin Magadiri dari Fakultas Hukum. Saya tanya kalian tuh. Nanti yang saya ngomong yang lepas itu di-cut ya. Ya. Terus saya tanya macam itu. Terus maksud dan tujuan kalian ke sini? Kan gitu dong. Mohon jawab. Saya ngomong ini. Ya Pak. Nama saya Dismas Dius Ronga, Wat Sinaga. Terus dipanggil Pak Ius. Jabatan saya di Dinas Perhubungan sebagai Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan. Termasuk berkaitan dengan pelaporan itu, termasuk dengan struktur itu, profil ini, register itu tadi. Register itu dasar-dasarnya tadi dari undang-undang tadi yang kamu tuangkan di dalam surat itu. Jadi baik ya, saya perkenalan diri. Kalau yang di samping saya ini Ibu Marcelina Rina, Kasubag Keuangan, dan Ainuna di samping itu analis perencana, di bawahnya Kasubag Program, Ibu Foni namanya. Jadi bagi perkenalan dari kami dinas,
Seperti itu. Lanjut. Iya, Mak. Ingin bertanya, mohon Bapak jelaskan secara singkat struktur organisasi dinas perhubungan. Jadi baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sedikit memberikan gambaran tentang struktur organisasi dinas perhubungan. Tentang dia punya peraturan struktur organisasi dinas perhubungan yang terakhir itu ditetapkan oleh peraturan Bupati ini nomor 49 tahun 2021. Itu isinya di dalam tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan. Dinas perhubungan ini kelas secara klasifikasinya itu kelas tipe A. Tipe A. Pengertian dari tipe A itu biasanya terdiri dari 4 bidang dan 3 subbagian. 3 subbagian itu dikepalai oleh 1 sekretaris. Semua struktur itu secara umum dikepalai oleh kepala dinas. Berbeda dengan instansi lain yang badan. Dia kepala badan, bukan kepala dinas. Seperti itu. Di masing-masing bidang itu terdiri dari 2 seksi dan 1 kelompok jabatan fungsional. Dan secara detailnya bisa dilihat di tabel yang saya kasih tadi. Jadi seperti itu ya. Baik Pak, saya akan bertanya, apa tugas dan wewenang Kepala Bidang Penataan Sistem Perhubungan? Jadi baik, saya jawab langsung saja. Ya Pak. Bidang penataan sistem perhubungan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang penataan sistem perhubungan, meliputi perencanaan perhubungan, pengendalian perizinan, evaluasi bidang perhubungan sendiri, serta penelitian dan pengembangan bidang perhubungan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Contoh tugasnya itu. Arti dia merencanakan itu kayak dokumen, berarti kebutuhan, contoh saja, contoh umum, contoh kebutuhan rambu.